Bagaimana jika film Spider-Man berikutnya bukan cuma soal satu penjahat, tapi tentang kebangkitan dunia kriminal New York dan mungkin debut salah satu mutan terpenting dalam sejarah Marvel. Peter Parker kini benar-benar sendirian. Dunia melupakannya. Tidak ada Avengers, tidak ada teman. Dan sekarang, New York mulai dipenuhi musuh baru. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas semua tokoh antagonis yang dirumorkan dan dikonfirmasi akan muncul di Spider-Man Brand New Day. Dan percaya atau tidak, salah satunya bisa menjadi momen paling mengejutkan dalam sejarah MCU. Berbeda dari trilogi sebelumnya yang penuh teknologi Stark dan ancaman multiverse, Brand New Day diprediksi menjadi film paling street level dalam sejarah Spider-Man MCU. Artinya, konflik tidak lagi kosmik, tapi personal, brutal, dan sangat dekat dengan realita kota. Dan ketika fokus berubah, jenis penjahatnya juga berubah. Rumor menyebut film ini dibuka dengan Spider-Man menghadapi The Hand, organisasi ninja kuno yang tidak hanya kriminal, tapi hampir mistis. Dalam komik, The Hand bukan sekedar geng. Mereka adalah kultus pembunuh yang punya jaringan global. Jika mereka muncul, itu berarti New York sedang berada dalam perang bayangan. Ini bisa menghubungkan dunia Spider-Man dengan Daredevil Born Again. MCU perlahan membangun semesta street level yang lebih dewasa. Jika rumor montage pembuka benar, maka Tarantula bisa menjadi wajah pertama kekacauan di Brand New Day. Dalam komik, Tarantula bukan sekedar penjahat kecil. Ia adalah mantan agen rahasia dari negara fiksi Delvadia, terlatih, mematikan, tanpa kompromi. Kenapa ini penting? Karena setelah kehilangan segalanya di No Way Home, Peter tidak lagi menghadapi ancaman kosmik. Ia menghadapi dunia nyata, bukan portal multiverse. Jika Tarantula muncul di awal film, itu bisa menjadi simbol bahwa Spider-Man kini benar-benar penjaga kota. Tidak ada lagi Tony Stark, tidak ada lagi Avengers, hanya Peter melawan kriminal profesional. Boomerang adalah bagian dari ekosistem kriminal terorganisir di New York. Dalam komik, Fred Myers adalah mantan atlet yang berubah menjadi tentara bayaran. Ia bukan psikopat, ia oportunis. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Boomerang sering digambarkan sebagai penjahat kelas menengah, tapi ia cerdas, adaptif, dan tahu kapan harus kabur. Melawan Boomerang bukan soal kekuatan, tapi soal kecerdikan. Ini bisa menonjolkan sisi intelektual Peter Parker yang selama ini kurang dieksplor di MCU. Jika rumor tentang Metzger benar, maka Brand New Day tidak hanya tentang kriminalitas, tapi tentang politik. Dalam komik, Metzger menyulut kebencian terhadap mutan melalui media. Ini bisa menjadi awal sentimen anti-mutan di MCU. Hubungkan dengan deodisi dan konflik sosial. Dan jika publik mulai takut pada mutan, maka debut X-Men tidak akan datang dengan tepuk tangan, tapi dengan ketakutan. McGargan akhirnya kembali, dan kali ini dia bukan sekedar napi. Dalam versi komik, Scorpion diciptakan untuk memburu Spider-Man. Ia adalah refleksi gelap Peter, sama kuatnya, tapi tanpa moral. Jika Wilson Fisk berada di balik ini,
maka ini bukan balas dendam pribadi, ini strategi. Tombstone adalah simbol kekuasaan kriminal. Kulitnya hampir tak bisa ditembus, pengaruhnya luas, dan ia bukan tipe villain yang berteriak. Ia tenang, sistematis. Jika Tombstone jadi villain utama, ini menandakan MCU ingin membuat Spider-Man lebih grounded, lebih dekat ke nuansa mafia seperti serial kriminal modern. Dan inilah yang paling mengejutkan. Bagaimana jika Brand New Day menjadi debut Jean Grey? Jean Grey bukan sekedar mutan, ia adalah fondasi X-Men. Dan ketika kekuatannya tidak stabil, ia bisa menjadi ancaman global. Jika ia diperkenalkan sebagai antagonis, maka Spider-Man akan menjadi karakter pertama yang bersentuhan langsung dengan era mutan. Brand New Day mungkin bukan tentang siapa villain utamanya, tapi tentang perubahan arah MCU, dari multiverse ke konflik sosial dan kriminal. Menurut kalian, siapa yang seharusnya jadi villain utama? Tombstone yang realistis? Scorpion yang personal? Atau Jean Grey yang bisa mengubah MCU selamanya? Coba tulis di kolom komentar.